Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab dalam program Sekolah Arab Digital. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk membahas tentang jamak taksir. Dan kali ini kita akan membahas tentang pola jamak taksir untuk isim-isim atau kata-kata yang berbeda dari sebelum ini. Silakan lihat ke papan tulis. Nabiyun, waliyun, ghaniyun, zakiyun, qawiyun, sakhiyun, sofiyun, samiyun, ghaniyun, taqiyun. Sebenarnya kata-kata seperti ini sudah pernah kita pelajari dulu di awal-awal. Tetapi kita akan ulas kembali karena ini termasuk pola yang sangat populer dan penting untuk kita kuasai dengan baik. Karena boleh jadi, kelak kita akan sering menemukan kata-kata dengan karakteristik seperti ini. Nah baik, bagaimana cara mengubah kata-kata ini ke bentuk jamak? Dan apa pola jamak untuk isim-isim seperti ini? Sebelumnya, seperti biasa kita ingatkan, kalau kita ingin mengubah kata dari mufrad ke bentuk jamak, maka yang harus kita perhatikan, yang harus kita simak dan kita fokuskan adalah pertama kali berapa jumlah hurufnya. Dan yang kedua, perhatikan apa karakteristik unik dari kata tersebut dibandingkan dengan kata-kata yang lain. Berapa jumlah hurufnya dan apa karakteristik unik yang membedakan kata itu dari kata-kata yang lainnya. Nah, silakan lihat. Nabiyun ada berapa huruf? Nun, ba, ya. 3 huruf. Waliyun, wawu, lam, ya. 3 huruf juga. Ghaniyun, ghain, nun, ya. 3 huruf. Semuanya terdiri dari 3 huruf. Terus apa karakteristik uniknya? Karakteristik uniknya adalah huruf terakhirnya berupa ya bertasydid. Semuanya sama. Nah, sehingga kita rumuskan, kalau kita menemukan kata atau isim yang terdiri dari 3 huruf dan huruf ketiganya atau huruf terakhirnya adalah ya bertasydid. Kita ulangi lagi. Kalau kita menemukan isim atau kata yang terdiri dari 3 huruf dan huruf terakhirnya atau huruf ketiganya adalah huruf ya bertasydid, harus bertasydid. Hurufnya harus ya dan juga harus bertasydid. Sekalipun bertasydid, kalau bukan ya, bukan termasuk. Begitupun meskipun huruf ya, tapi kalau tidak bertasydid, tidak termasuk. Karena itu maka rumusannya adalah isim yang terdiri dari 3 huruf dan huruf ketiganya atau huruf terakhirnya berupa huruf ya bertasydid. Nah, kalau kita menemukan kata-kata atau isim-isim dengan karakteristik seperti itu, 3 huruf, huruf ketiganya ya bertasydid, maka pola jamak taksirnya adalah seperti ini. Pertama, tambahkan a di depan. Terus huruf pertamanya disukunkan. Huruf keduanya dikasrokan. Terus huruf ya bertasydidnya kita munculkan tanpa tasydid, dipanjangkan oleh alif, kemudian diakhiri oleh hamzah, dhammah tanpa takwin. Dhammah tanpa tanwin. Jadi, polanya adalah a, i, ya, u. Pertama, tambahkan hamzah di awal. Huruf pertamanya disukunkan. Huruf keduanya dikasrokan. Huruf ya semula tasydid, ketika dijamakan menjadi fathah tanpa tasydid, terus panjangkan oleh alif, dan ujungnya ditambahkan dengan hamzah. Diakhiri oleh hamzah. Maka kata nabiyun, kita terapkan ke pola jamak taksir ini, maka menjadi ambiya'u. Kita tuliskan. Anbiya'u. Nabiyun, anbiya'u.
perlu saya ulas sedikit. Untuk kata nabiyun, selain menggunakan jamak taksir, nabiyun juga sering pula menggunakan jamak mudzakkar salim. Nabiyun, seorang nabi. Kalau para nabi, maka bentuk jamaknya bisa menggunakan pola jamak mudzakkar salim. Jamak salim, yakni menjadi nabiyuna. Akan tetapi kata nabiyun, seringkali pula pola jamaknya menggunakan pola jamak taksir. Sehingga a-i-ya-u. Nabiyun, anbiya'u. Dan ini sangat populer. Jadi kembali, nabiyun kalau menggunakan pola jamak taksir, pola jamaknya adalah a-i-ya-u sehingga menjadi anbiya'u. Ambiya'u. Waliyun. Bagaimana bentuk jamaknya? Waliyun kita terapkan diawali oleh a dulu. Bawunya jadi sukun, lamnya kasroh, huruf ya-nya patahkan, panjangkan, akhiri dengan hamzah. Maka waliyun menjadi auliya'u. Waliyun auliya'u. Terus berikutnya ghaniyun. Kaya, orang kaya. Ghaniyun ubah ke bentuk jamak menjadi aghniya'u. Aghniya'u. Kata agniya sudah diserap ke bahasa Indonesia. Kita mungkin juga sering dengar orang mengucapkan kata-kata agniya. Bahkan sudah menjadi nama orang. Sudah banyak orang yang diberi nama dengan kata agniya. Asalnya adalah aghniya'u. Ghaniyun mufradnya jamaknya aghniya'u. Berikutnya zakiyun. Zakiyun artinya cerdas. Mufradnya zakiyun, jamaknya azkiya'u. Azkiya'u. Zakiyun artinya cerdas, huruf pertamanya za, bukan zai. Ada juga kata zakiyun, mirip dengan ini, huruf pertamanya zai. Kalau ini zakiyun, menggunakan za. Nah, ada lagi yang lain, zakiyun, huruf pertamanya zai. Zakiyun artinya beda dengan zakiyun. Kalau zakiyun, cerdas. Kalau zakiyun, suci. Atau orang yang tumbuh. Zakiyun, suci. Orang yang suci. Zakiyun, kalau diterapkan ke bentuk jamak, maka menjadi azkiya'u. Terus qawiyun, artinya kuat atau orang kuat. Qawiyun. Coba ubah ke bentuk jamak. Qawiyun aqwiya'u. Qawiyun aqwiya'u. Musananya jangan lupa ya. Kita belajar jamak itu jangan lupa musanna. Kenapa musanna tidak kita pelajari secara khusus? Karena pola musanna gampang. Tinggal tambahkan ani di ujung. Qawiyun qawiyani musananya. Zakiyun zakiyani. Semuanya tinggal tambahkan ani. Nah, artinya sangat mudah. Karena sangat mudah, kita tidak pelajari secara khusus tentang pola musanna. Karena sudah otomatis mudah. Nah, yang susah itu adalah mengubah kata dari mufrad ke jamak. Itulah sebabnya kita rumuskan pola-pola jamak taksir untuk memudahkan cara membuat kata dari mufrad ke jamak. Kembali, qawiyun. Jamaknya apa? Qawiyun. Silakan. Qawiyun aqwiya'u. Seperti itu. Terus sakhiyun. Orang dermawan. Sakhiyun. Jamaknya gimana? Sakhiyun. Jamaknya adalah askhiya'u. Sakhiyun askhiya'u. Berikutnya lagi sofiyun. Sofiyun asfiya'u. Sofiyun asfiya'u. Gampang ya. Terus berikutnya samiyun. Sofiyun suci ya. Nah, samiyun itu dari kata sama yasmu, tinggi, luhur. Samiyun ubah ke bentuk jamak, silakan. Samiyun asmiya'u. Samiyun asmiya'u. Berikutnya lagi ghabiyun. Ghabiyun artinya bodoh atau bego. Kebalikan dari zakiyun. Zakiyun cerdas, ghabiyun bego atau bodoh. Gimana jamaknya? Ghabiyun aghbiya'u. Ghabiyun aghbiya'u. Berikutnya taqiyun
orang bertakwa, taqiyun, atqiya'u. Mudah. Baik. Kita mungkin pernah mendengar sebuah sholawatan yang banyak merangkai kata-kata yang terbuat dari pola-pola jamak seperti ini. Misalnya sebagai berikut. Salamu alaik zainal anbiya. Salamu alaik atqal atqiya. Salamu alaik asfal asfiya. Salamu alaik azkal azkiya. Anbiya, azkiya, asfiya, azkiya. Itu semua adalah kata-kata yang menggunakan pola jamak seperti ini. Anbiya dari kata nabiyun, asfiya dari kata sofiyun, azkiya dari kata taqiyun, azkiya dari kata zakiyun. Kesimpulannya, kalau kita menemukan isim-isim atau kata-kata yang terdiri dari 3 huruf dan huruf ketiganya atau huruf terakhirnya berupa ya bertasydid, maka pola jamaknya adalah a, iya, u. Ujungnya dhammah tanpa tanwin. Demikian bahasan kita tentang pola jamak taksir kali ini. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini semakin mudah untuk dipahami dan semakin mudah untuk kita kuasai. Semangat belajar, terus berlatih, dan ma'an najah.